Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman di channel Benteng Umat SNBN ya. Kali ini kita akan mengangkat sebuah perdebatan antara spektakuler NBN dan pendeta Triple JJ ya, karena Triple JJ ini suka kali kumur-kumur. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa share, like, dan subscribe-nya ya teman-teman. Semoga channel ini nanti bisa berkembang. Dan jangan lupa pula subscribe channel-channel muslim lainnya dan channel-channel kristologi Islam. Semoga bermanfaat bagi umat dan bisa membentengi saudara-saudara kita dari pemurtatan dan dari kristenisasi. Dan jangan lupa pula kita selalu mendengarkan perdebatan-perdebatan ini hingga selesai, hingga kita tidak gagal paham dalam berdiskusi. Dan semoga bermanfaat bagi semuanya, dan semoga juga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selalu diteguhkan dan dipermudahkan segala urusannya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga iman Islam kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana keseruannya perdebatan ini? Marilah kita dengarkan bersama-sama ya teman-teman. Dan semoga nantinya bisa menjadi wawasan, menambah wawasan kita, dan menambah sedikit ilmu kita, sehingga kita bisa memberikannya kepada orang lain, membagikan pengetahuan kita kepada orang lain. Dan dukung terus channel ini, insya Allah jika channel ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka channel ini hasilnya nanti akan didonasikan untuk kemanusiaan, yaitu untuk yatim piatu dan panti jompo. Bagaimana keseruannya perdebatan ini? Marilah kita dengarkan bersama-sama. Semoga bermanfaat dan semoga sehat selalu. Oke teman-teman, untuk lebih lanjutnya marilah kita dengarkan bersama-sama. Halo Pak JJ, udah sembuh Pak JJ? Udah sarapan belum? Pak JJ, ini ada yang mau kutanya ini Pak JJ, kurang paham aku Pak JJ. Ya udah sarapan ya, syukur. Ya silakan apa solusinya ya, coba silakan ya. Oke. Ya gua tanya, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Islam? Itu pertanyaan gua. Oke, silakan coba jawab. Oke Pak JJ, terima kasih Pak JJ. Ini apa sih pijakannya Pak JJ? Dasarnya kok apa umat Kristen ini membatalkan hukum sunat Pak JJ? Apa karena memang ada tertulis di dalam perjanjian baru itu ya kan? Makanya umat Kristen pun mengikuti apa yang ada tertulis di dalam perjanjian baru itu Pak JJ. Itu maksud saya Pak JJ. Pak JJ tahu nggak mananya Islam itu apa Pak JJ? Terus kalau Pak JJ menanya Allah itu Islam apa enggak? Terus Pak Allah itu mau tunduk sama siapa Pak JJ? Makanya ketika Pak JJ tanya, Pak JJ harus tak paham dulu maknanya Islam itu apa. Al-Islamu itu apa Pak JJ? Gitu loh Pak JJ.
Terima kasih atas pertanyaan yang begitu baik banget ya. Begini, tentang hukum sunat, itu tidak tertulis, tidak disebut sunat itu dibatalkan sebenarnya ya Bapak ya. Sebenarnya sunat itu, Rasul Paulus mengatakan, sunat atau enggak bersunat, enggak punya masalah ya. Sedangkan Yesus sendiri dan Paulus sendiri disunat ya. Hukum sunat itu sangat penting pada waktu zaman Nabi Musa. Tetapi setelah adanya perjanjian baru, orang Yahudi mengklasifikasikan sunat itu jalan keselamatan masuk surga. Makanya Rasul Paulus menentang akan hal itu dan tidak mengutamakan hukum sunat. Manakala hukum sunat yang sebenar ialah hukum secara ruhania ya. Hukum secara hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat baru bisa selamat. Dan bukan hukum sunat orang Yahudi itu hanya menjadi adat istiadat dan pautan kepada orang Yahudi janji kepada Tuhan melalui Abraham. Namun itu turun-temurun, asal orang Yahudi itu perlu disunat, sampailah orang Islam itu perlu disunat. Namun bagi Rasul Paulus pada waktu Rasul Paulus menjelajah di Asia Kecil ya, Rasul Paulus hingga mengatakan kamu harus disunat terlebih dahulu baru menerima Yesus. Enggak seperti itu. Karena bila orang mendengar Injil seperti itu bukanlah benar, sebab hukum Taurat itu dilengkapi oleh anugerah, tidak bisa dikatakan kepada orang ramai yang menerima Injil harus disunat terlebih dahulu, tetapi menerima Yesus terlebih dahulu baru disunat kalaupun mau bersunat. Karena Abraham pada waktu menerima berjumpa dengan Tuhan, Abraham enggak disunat terlebih dahulu, tetapi beriman terlebih dahulu baru Abraham disunat. Begitu Bapak ya di dalam Perjanjian, begitu Bapak ya. Oke. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu bukan Islam, lalu mengapa Muhammad meneruskan Islam itu? Karena Islam itu bukanlah daripada Allah, tapi Muhammad yang mengislamkan dan melanjutkan Islam itu. Karena Allah itu bukan Islam, jadi bagaimana sih? Ya justru karena itu Pak JJ, saya tanya pijaannya apa Paulus mengajarkan tidak sunat itu. Kan itu pijaannya yang penting. Karena begini Pak JJ juga mengatakan bahwa itu adat istiadat. Adat istiadat itu Pak JJ tidak mungkin ada di dalam kitab suci ya kan. Tapi Pak JJ nggak jujur orangnya. Sementara Paulus sendiri mengatakan barang siapa menyunatkan dirinya atau memotong kurit katannya, maka Yesus Kristus tidak berarti bagi mereka. Kan itu yang mengatakan Paulus Pak JJ. Tentu harusnya ada dasarnya. Dasarnya apa Paulus membatalkan hukum sunat? Kan itu. Dan juga di kitab Pak JJ juga dikatakan orang yang hancur buah pelirnya atau terpotong kemaluannya ya, jangan masuk ke dalam jemaat Tuhan. Nah kan itu kan karena ada tertulis seperti itu, makanya umat Kristen tidak sunat. Sementara dasarnya apa membatalkan tentang hukum sunat? Kan itu yang perlu saya tanyakan Pak JJ. Karena gini Pak JJ ya, tidak, karena sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Torah ya kan. Itu ada di Matius 5 ayat 18 ya kan. Sementara di dalam kitab di dalam Perjanjian Lama dikatakan Pak JJ, dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah melanggar perjanjianku. Itu bukan adat istiadat loh Pak JJ, itu perjanjian kekal Allah turun-temurun. Jadi kan nggak punya dasar apa-apa. Sementara Paulus itu siapa sih kok berani membatalkan
perjanjian kekal Allah dengan Abraham turun-temurun. Silakan Pak JJ. Jawab dulu pertanyaan saya Pak JJ. Tadi kan tentang Islam sudah saya jawab sebenarnya Pak JJ, tapi nggak apa-apa saya ulangi ya. Pak JJ itu tahu nggak mana maknanya Islam atau al-Islamu itu? Tahu nggak? Kalau Allah itu Islam, terus Allah itu mau tunduk sama siapa Pak JJ? Kan lucu Pak JJ itu. Allah itu meridhoi yang namanya al-Islamu. Maknanya itu artinya orang yang tunduk patuh. Jadi kalau Allah itu Islam, mau tunduk dan patuh sama siapa Pak JJ? Lucu Pak JJ ini ya. Makanya Allah itu meridhoi orang-orang yang patuh, orang-orang yang tunduk hanya kepada Allah. Itu mana Islam, al-Islamu. Makanya Allah mengatakan, pada hari ini telah kusempurnakan nikmatku untukmu, telah kuridhoi Islam sebagai agamamu. Ya, janganlah sekali-sekali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Maksudnya itu, janganlah sekali-sekali kamu mati kecuali dalam keadaan tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Makanya Pak JJ belajar dulu maknanya. Begini, Rasul Paulus itu enggak membantah hukum sunat itu, ya. Rasul Paulus juga mengikuti hukum itu. Tetapi pada zaman Yahudi dan zaman Yesus ada pada zaman Yahudi, Rasul Paulus mengklasifikasikan Yesus itu adalah yang utama, manakala Taurat itu adalah yang kedua, ya. Makanya Rasul Paulus menyunatkan dirinya oleh orang tuanya dahulu, itu enggak masalah. Rasul Paulus enggak melarang orang bersunat sebenarnya. Tetapi kesalahannya ialah orang-orang Yahudi mengklasifikasikan hukum sunat lahiriah itu sebagai hukum keselamatan, bisa masuk surga. Itu kesalahannya orang Yahudi itu. Makanya itulah Rasul Paulus tentang akan hal itu. Karena hukum sunat itu bukanlah jalan keselamatan bisa masuk surga, tetapi hanya janji kepada Abraham menerima dan beriman kepada Tuhan. Itulah janji arti hukum sunat menurut kacamata Yahudi. Dahulu ialah jalan keselamatan. Tetapi hukum sunat yang sebenarnya dilengkapi oleh anugerah setelah hadirnya Yesus ialah sunat hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima pengampunan dosa di dalam kematian Yesus di kayu salib, penghapus dosa manusia karena darahnya tertumpah. Begitu, itulah hukum sunat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya untuk jalan keselamatan. Karena sunat itu hanya janji aja, tapi bukan jalan keselamatan, hanya adat istiadat aja. Tetapi sunat hati itu jalan keselamatan, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak salah kalau kita bersunat secara lahiriah dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pengampunan dosa, kematian Yesus di kayu salib, itu baru lengkap. Begitu saudara sebenarnya. Dan yang hancur buah pelirnya itu menurut Ulangan 23 itu bukan bermakna dipotong kulit katanya, dilenyapkan, bukan. Tetapi itu adalah kemalangan, enggak punya buah pelir dan pelir enggak ada, ya, jakarnya enggak ada. Itulah hukum Taurat, enggak bisa masuk surga kalau enggak ada kemaluannya. Ya bukan, enggak bisa masuk jemaah bersembahyang karena hancur buah kemaluannya, buah pelirnya hancur. Ya, itulah hukum Taurat. Ya, begitu. Tetapi Yesus menerima semua, asalkan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Yesus menerima semua orang yang percaya kepada Tuhan, asalkan orang itu dibaptis dan menerima pengampunan dosa, darah Kristus tertumpah pengampunan dosa, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah yang terpenting dalam kehidupan umat Kristen dan umat manusia sebenarnya, begitu ya Pak ya.
Kalau orang sudah nggak ada buah pelirnya Pak JJ, udah pasti orangnya mati. Itu karena karang-karangan Bapak skala dusta Saulus mengatakan seperti itu. Kalau orang nggak punya zakar, nggak punya buah pelir, udah pasti koid orangnya. Nggak mungkin lagi dia mau ke bait suci Allah. Pak JJ ini lucu. Pak JJ suka kumur-kumur kayaknya. Kalau begitu, Islam itu nggak penting karena bukan daripada Tuhan, tetapi dikarangin oleh Muhammad. Itu hanya kaltus, ya, kumpulan untuk beragama beriman kepada Tuhan, ya. Kalau Allah itu bukanlah Islam, bermakna Islam itu nggak penting karena yang menyelamatkan itu bukan Islam tetapi Tuhan. Benar nggak? Ya justru karena itu Pak JJ, pijakannya surat-surat Paulus itu apa? Membatalkan hukum sunat itu. Pak JJ mengatakan bahwa Torah itu adalah yang kedua, hukum yang kedua. Lucu Pak JJ ini. Terus Paulus itu siapa Pak JJ? Kok berani-beraninya mengatakan Torah itu adalah yang kedua? Kan lucu. Sementara Paulus sendiri mengatakan barang siapa menyunatkan dirinya maka Yesus Kristus tidak berarti bagi mereka. Itu sebuah larangan untuk bersunat Pak JJ. Di dalam Ulangan 23 ayat 1, orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya jangan masuk ke dalam jemaat Tuhan. Itu sebuah larangan untuk bersunat Pak JJ. Terus dasarnya surat-surat Paulus melarang orang bersunat itu apa? Sementara Yesus sendiri tidak pernah melarang. Coba tunjukkan satu aja pernyataan Yesus yang melarang orang bersunat. Jadi apa pijakannya Pak JJ mengatakan bahwa Torah itu adalah yang kedua? Bahwa jelas-jelas di situ dikatakan dalam Kejadian 17 ayat 14, dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katamnya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah melanggar perjanjianku. Perjanjianku ini perjanjian siapa? Perjanjian Allah. Terus Paulus itu siapa? Berani-beraninya melarang sunat, padahal itu adalah hukum kekal antara Allah dan Abraham turun-temurun. Bukan cuma untuk orang Yahudi, turun-temurun. Jadi Pak JJ itu cuma berasumsi, nggak berdasarkan apa-apa. Makanya Pak JJ kebingungan ketika saya tanya apa pijakannya Paulus itu, surat-surat Paulus itu kok berani-beraninya melarang orang bersunat. Ya kalau mau menjelaskan silakan jelaskan Pak JJ pakai data dan fakta ya. Pak JJ ini lagi sakit ya. Kalau Pak JJ nggak tahu maknanya Islam, Pak JJ itu bertanya dulu makna Islam itu apa sih. Jangan bertanya Allah itu apakah Islam. Silakan Pak JJ baca di Al-Maidah ya, ayat yang ketiga. Silakan Pak JJ baca di Al-Imran ayat 19. Agama yang diridhoi di sisi Allah itu adalah Islam. Ya Pak JJ, di Al-Imran ayat 102 itu dikatakan, hai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertawakal. Janganlah sekali-sekali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Tahu makna Islam nggak Pak JJ? Makanya dengerin PN saya itu sampai habis Pak JJ ya. Bukankah hukum yang utama yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segala kekuatan tenagamu, itu hukum yang utama. Manakala hukum sunat itu adalah hukum kedua, ya. Jangan utamakan hukum sunat itu, yang utama adalah Tuhan. Itu hanya persyaratan aja hidup beragama sunat itu, gitu saudara. Itu
itu cuman modal asumsi Pak JJ. Tidak menurut Tuhan. Yang namanya hukum kekal itu Pak JJ itu tidak bisa dibatalkan oleh manusia, apalagi cuman surat-suratnya Paulus, ya. Pak JJ tidak menyembah Tuhan dan juga tidak bersunat. Sudah 2 pelanggaran yang Pak JJ langgar, hanya karena gara-gara surat-suratnya Paulus. Kan lucu Pak JJ itu. Sementara di situ dikatakan Pak JJ, ya, orang yang tidak disunat itu Pak JJ, dengarkan baik-baik ya Pak JJ, orang yang tidak sunat itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Makanya dengerin semua pian saya Pak JJ. Surat Paulus mengatakan, barang siapa menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berarti bagi mereka. Itu larangan bersunat atau tidak Pak JJ? Sementara di dalam Kejadian 17 ayat 14 itu dikatakan, dan orang-orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah melanggar perjanjianku. Perjanjianku itu berarti perjanjian Allah, perjanjian Tuhan. Larangan 23 ayat 1 itu bukan larangan bersunat. Itu kemalangan, eksiden. Seandainya hancur, tertabrak oleh mobil, lantas hancur ataupun terputus kemaluannya, menurut hukum Taurat Ulangan 23, ya, itu nggak bisa masuk berjemaah. Itu termasuk orang-orang yang diasingkan, seperti terkena kusta ke, penyakit berjangkit ke, ya, itu hukum Taurat sangat tegas, nggak bisa masuk jemaah bersembayang. Bukan berkitan, bukan dilarang berkitan. Jangan salah tanggapin itu Bapak, itu kamu salah, ya. Itu jangan ngawur Bapak. Gini, coba baca kejadian ya mengenai Abraham yang telah menerima janji dan menerima sunat. Abraham tidak disunat terlebih dahulu, ya. Tetapi Abraham berjumpa dulu, beriman dulu kepada Tuhan, baru sudah mendapat perjanjian, barulah disunat. Bukan disunat dulu baru beriman, enggak. Beriman dulu baru disunat. Begitu tujuannya Rasul Paulus. Rasul Paulus enggak membatalkan hukum Taurat sebenarnya, tetapi orang Yahudi pada waktu itu mengutamakan hukum sunat. Makanya itu Rasul Paulus tentang yang Rasul Paulus utamakannya itu Yesus juru selamat itu yang benar-benar bisa manusia memasukkan ke dalam surga oleh Yesus itu. Begitu penginjilan Rasul Paulus itu, karena Rasul Paulus itu diutus untuk orang-orang yang enggak bersunat. Takkanlah Rasul Paulus masuk-masuk aja ke Asia Kecil, terus Rasul Paulus mengatakan, kamu sekalian orang di Asia Kecil ini, kamu semua harus bersunat terlebih dahulu baru menerima Yesus. Bukan seperti itu, enggak seperti itu. Tapi Rasul Paulus harus mengutamakan Yesus dulu. Sudah menerima Yesus, ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah dibaptis, barulah bisa bersunat. Itu tujuan Rasul Paulus yang sebenarnya, saudara. Begitu, ya. Oke, begitu loh. Roh Kudus melarang untuk memberitakan Injil ke Asia, Pak JJ. Kok berani-beraninya Paulus ke Asia? Pak JJ ini memang asli pengikut Bapak segala dusta Saulus. Bukan pengikutnya Yesus. Ya Pak JJ? Iya, semua yang Pak JJ katakan itu nggak berdasarkan apa-apa. Cuman menurut asumsi Pak JJ aja sendiri, ya. Karena jelas hukum sunat itu baru turun ketika Abraham sudah tua. Paham nggak Pak JJ? Dan itu hukum itu kekal, perjanjian kekal Allah antara Abraham, anak cucunya Abraham, turun-temurun.
Paulus siapa? Membatalkan hukum sunat itu siapa? Menuhankan Yesus itu ajaran siapa? Kan ajaran Paulus semua. Emangnya Paulus itu siapa? Membatalkan hukum sunat, menyuruh orang menuhankan Yesus, menyembah Yesus, sementara Yesus itu menyembah kepada Allah. Yang namanya hukum kekal itu Pak JJ nggak bisa diganggu gugat. Itu perjanjian kekal Allah. Dan orang yang nggak disunat itu harus disingkirkan. Terus Pak JJ mengatakan, karena Yesus yang jadi penyelamat. Apa buktinya Yesus itu bisa menyelamatkan manusia? Nggak ada buktinya. Semua itu cuma omong kosongnya Paulus. Yesus sendiri mengatakan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah kamu berbakti. Silakan Pak JJ baca di Lukas 4 ayat 8 ya. Jadi nggak butuh asumsi Pak JJ. Hanya karena surat-surat Paulus, terus Paulus membatalkan perjanjian kekal Allah dengan Abraham turun-temurun. Terus Paulus itu sopo Pak JJ? Hukum sunat itu nggak bisa, nggak penting. Itu hanya persyaratan aja orang beragama. Yang terpenting itu, yang terbesar ialah Tuhan. Tuhan harus masukkan di dalam tubuh jiwa roh kita, yaitu Yesus yang menjadi darah dan daging kita. Itulah yang utama. Begitu manusia, umat Kristen, enggak menuhankan Yesus. Tetapi Yesus itu adalah Tuhan saja dari sorga, saja dari sana. Yesus itu adalah Tuhan. Makanya Yesus itu dimasukkan dalam tubuh jiwa raga kita. Baru kita boleh dan bisa masuk surga. Begitu. Karena kalau ke kulit hitam itu hanya persyaratan aja. Namun nggak bisa kita masuk surga. Itu hanya perjanjian kekal. Bersunat atau enggak bersunat itu memang penting. Tapi kalau enggak menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, walaupun kita berkita itu nggak penting, kata Rasul Paulus begitu. Itu kan menurut asumsi Pak JJ ya, tidak menurut Alkitabiah. Kalau namanya hukum kekal itu Pak JJ, ya harus dilaksanakan. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu yang ngomong Yesus. Ya, berarti Pak JJ ini pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Karena Yesus tidak menyuruh menyembah Dia. Yesus mengatakan hukum yang terutama itu ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya. Terus Yesus juga mengatakan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah kamu berbakti. Yesus nggak mengaku Tuhan. Yesus menyuruh menyembah hanya kepada Allahmu dan Allahnya Yesus. Jadi Pak JJ itu cuma asumsi doang, nggak ada pijakannya. Karena apa? Karena Pak JJ itu mengikuti Paulus, seperti yang tertulis di Galatia 5 ayat 2. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Itu tandanya umat Kristen semua itu mengikuti Paulus, bukan mengikuti Yesus. Yesus membatalkan hukum Torah. Ya, paham Pak JJ? Sementara Yesus menyuruh menyembah hanya kepada Allah. Silakan Pak JJ baca Lukas 4 ayat 8 itu ya. Kemana Pak JJ ini? Aduh, Pak JJ ini pergi kok nggak pamit-pamit. Udah lama kali aku nunggunya. Jadi saya sarankan ya Pak JJ. Jadi Pak JJ itu jangan cuma sekedar asumsi aja ketika berdiskusi. Jadi Pak JJ nanti belepotan dan susah untuk menerangkannya karena modal asumsi aja.
Jadi Pak JJ, di dalam Kejadian 17 ayat 10, Imamat 12 ayat 3, Kejadian 17 ayat 3, itu perintah tentang untuk bersunat Pak JJ. Ya. Dalam Kejadian 17 ayat 14 itu adalah peringatan keras Allah bagi manusia yang tidak disunat. Dan orang-orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katamnya, ya maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah melanggar perjanjianku. Dengar ya Pak JJ. Karena Pak JJ itu semuanya cuma mengikuti apa yang dikatakan Paulus, ya. Kenapa? Karena Pak JJ itu mengikuti apa yang dikatakan Paulus seperti 1 Korintus 4 ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai 10.000 guru dan Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena dalam Yesus Kristus, akulah yang menjadi bapamu. Itu pernyataan Paulus. Galatia 3 ayat 3, Paulus mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi karunia kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung pada kayu salib. Jadi semuanya Kristen itu pengikut Paulus. Kenapa? Kisah Para Rasul 11 ayat 26, di situ dikatakan mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antioquia. Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Paham Pak JJ? Ya kan? Dan juga Paulus mengatakan dalam Galatia 5 ayat 2, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berarti bagimu. Jadi itu Paulus semua yang umat Kristen ikuti, Paulus yang membatalkan hukum sunat. Padahal sunat itu perjanjian kekal kepada Allah. Dan Yesus hanya menyuruh menyembah kepada Allah, tapi Paulus malah menuhankan Yesus, menyuruh menyembah kepada Yesus. Dalam Lukas 4 ayat 8 itu jelas Pak JJ. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah kamu berbakti. Jelas itu Pak JJ. Hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi semoga penjelasan saya ini Pak JJ bisa terbuka hatinya. Gunakanlah akal budi ini dalam kehidupan Pak JJ, supaya Pak JJ mendapat karunia. Ya Pak JJ, terima kasih. Besok-besok kalau mau pergi pamit Pak JJ. Aduh, udah lama aku nunggunya. Dan tambah satu lagi ya Pak JJ, menurut Yesus, iblislah bapamu Pak JJ. Ya demikianlah teman-teman, terima kasih ya. Karena Pak JJ-nya udah kabur. Karena Pak JJ mungkin lagi mabok, lagi apa, makanya ngelantur Pak JJ ngomongnya. Ya teman-teman. Dan jangan lupa buat teman-teman semua, like dan share, terutama subscribe-nya ya teman-teman. Dan sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman semua yang telah mendukung channel ini dan yang telah me-like, share dan subscribe channel ini ya. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Dan semoga kita berjumpa lagi di kemudian hari di dalam ranah diskusi ya teman-teman. Dan semoga bermanfaat. Salam buat yang waras-waras.